Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I won't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I won't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Won't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I won't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Mas Dharma, Oke. jadi kalau saya lihat payung ini terdampak nggak dengan corona ini? Nggak pakai masker ya? Boleh. Jadi awal mula kita libur 3 bulan. Berarti di Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Nah, lama-lama mama ini sakit kepala. Kok nggak boleh buka, pemerintah juga tidak kasih kompensasi gitu. Kami nekat buka, tapi dengan tetap protokol kesehatan. Jadi sementing ada kewajiban masker, kita sediakan cuci 3M lah ya. Itu pun 15 Juni buka, omsetnya kayak dulu. Ya ini kan pergelaran sekarang normal 45 sampai 50-an juta. Kita buka yang di Juni itu dapat 16.400.000. Dari nol lagi. Dari nol lagi. Jadi saya udah ngasih tahu ke mama, nggak usah bikin makanan banyak-banyak. Orang kan takut mau ke sini. Tapi gelaran kelima setelah pandemi terus normal lagi. Mungkin orang udah bosan dengan ketakutannya. Betul, bisa jadi begitu. Jadi artinya sampai hari ini sudah ekosistemnya sudah tumbuh lagi, hidup lagi. Iya. Artinya sudah inilah ya. Tapi ada nggak Mas dari aparat atau dari pemerintah? Ada kemarin jam 6 polisi kesini. Jadi minggu mulai mereka keliling mengingatkan warga. Tapi habis itu mereka juga ikut sarapan di sini. Karena nanti jangan kayak Chandra juga, ada yang kena COVID lanjut ditutup. Tapi sekarang udah buka. Iya. Chandra udah 3 hari. Ya. Sebenarnya persoalannya bukan di ruang terbuka. Pasti orang itu membawa virus di klaster tertutup. Iya, betul. Klaster kantor misalnya. Iya. Di kampus saya ada juga kena. Tapi setelah saya akhirnya gini. Saya bikin gerakan juga untuk solidaritas teman-teman di kantor di Yayan. Ya mereka beberapa hari sembuh gitu. Saya pernah sakit beberapa hari, tapi saya nggak swab. Iya. Jangan-jangan juga saya foto gitu. Makanya saya juga mau. Iya. Tapi 6 bulan ini, 6 bulan apa ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah Januari. 8 bulan kita ada. Udah mau 8 bulan ini aman. Ya semuanya nggak ada yang daerah sini nggak ada yang mau. Nah, terus sama warga sekitar, mereka ada nggak barang baru yang mereka create gara-gara corona ini? Sejauh ini apa ya, belum ada sih. Paling masker kali ya. Ada yang Oh iya deng ya. Akhirnya masker tapis itulah. Gara-gara corona. Oh, gara-gara corona. Itu yang buat sebenarnya warga Metro, Mbak Alisa. Kita coba undang ke sini untuk majang. Tapi tim kami yang ngejaga. Ya lumayan tuh, kadang masker tuh bisa 700.000 per gelaran begini. Omsetnya itu. Artinya ada hikmah juga ya, ada Ya, ada teknik dagang yang baru nggak gara-gara corona ini? Ya semua pakai masker. Semua pakai masker. Terus oh ya, mama itu waktu pandemik itu saya ajarin untuk Instagram. Dulu mama ini kan nggak ngerti sama sekali. ngerti.
levelnya sekarang mama ini udah jadi penggerak Pak. Jadi 2 tahun lalu saya gerakin mereka, sekarang mereka mandiri jadi penggerak. Ini kemarin saya udah lama nggak nengok mereka waktu ngundi nomor. Biasanya awal-awal dulu harus saya kasih jangan dulu, saya kasih gimana ngundi supaya pedagang nggak netep aja gitu kan. Kemudian malam Kamis biasanya kan pesantren wirausaha saya ngisi. Ini kemarin saya kebetulan kebentur webinar, saya ngisi simposium desa di webinar. Akhirnya mama ada yang sudah berani ngisi. Jadi pesantren wirausaha setiap malam Kamis itu kan cara mereka untuk berkonsolidasi bahwa Sabtu Minggu mereka tuh mau ngapain lagi. Nah, itu pemberdayaan. Jadi nggak harus nunggu pemerintah orang bergerak, nggak harus nunggu bantuan pemerintah orang bergerak. Tapi kalau mereka kreatif, kolektif, ekosistem terbangun. Mas, tadi saya dengar isu dikit katanya kita mau bikin kampung kopi ya Pak, gimana? Iya, kampung kopi itu awalnya kan Rencana ya? kita sudah ngumpulin kopi dari 15 kabupaten kota. Nah, kopi di Lampung ini produsen terbesar nomor 2 di Indonesia. Nomor pertama itu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Timur. Tapi kita itu tidak pernah jadi tuan rumah di Lampung. Kenapa? Karena kopi ini hanya menjadi pemasok industrialisasi. Betul. Dikembalikan menjadi kopi saset. Fabrikasi ya. Iya, kemudian ya contoh saya sebut white coffee aja lah. Orang minum itu kandungan kopinya hanya 0,2%. Betul. Lalu kita kencing pasti white coffee, bukan kopi itu. Mengandung sintetis. Nah, sekarang kita lagi mendorong orang yuk ngopi dari tanaman petani sendiri. Petani kan nggak dapat apa-apa karena industrialisasi membelinya juga murah. Nah, kita tengok beberapa pemberdayaan kawan-kawan saya di Jawa, kopinya nggak banyak tapi mereka signifikan penghasilannya. Karena pengolahannya benar, petiknya benar, sampai kemudian packagingnya benar, promosinya benar. Nah, itu satu alasan ya. Kedua, kota metro ini lucu, kota kecil, tapi yang paling marah kopi Aceh. Saya tidak sentimen rasisme terhadap Aceh. Iya. Tapi kalau ini kantor wali kota, di pojokannya sudah kopi Aceh, itu udah nggak bener. Yang bener adalah harusnya ada kopi Lampung. Saya akhirnya, ya saya sebagai orang Jawa, saya tuh mencintai Lampung lah. Ini tapis Lampung, rumah-rumah juga kita ornamen Lampung gitu kan. Omang untuk DPR ini. Jadi kita pengen bahwa di Lampung ini tata niaganya dibenerin. Durian ucok di Medan kenapa maju kita enggak? Iya kan? Rumah makan Padang di mana-mana ada. Harusnya ada rumah makannya Ruit. Masuk akal. Sakal kan? Nah, saya kumpulin lah mahasiswa-mahasiswa saya yang dari Kedaton, dari Swadana. Yuk kita bikin makanan tradisional Lampung. Karena saya dikritik kawan saya. Jadi kawan saya dari Jawa ke sini, ini gimana di Lampung kok makanannya Jawa semua? Apa bedanya saya makan di sana sama di sini? Ya juga ya saya bilang. Terus akhirnya mahasiswa ada yang jualan angka, skubal, macam-macam dan laris sebenarnya. Tapi beberapa kali kemudian dia ngomong, jauh Pak, saya mau ke sini, saya mau jualan dari Kedaton bawa makanan ke sini. Apa gini? Mari ya, apa gimana ya? Kamu ajarin mak-mak Jawa ini bikin makanan nasi Lampung. Bisa Pak, tapi selesaiin dulu saya kan mau selesai skripsi, setelah itu saya bantu gitu. Nah, kita lagi mikir ke sana. Atau kemarin ada Mama W Kanan tuh udah bisa bikin itu. Kita mau tuker, dia bikin pasar kayak gini, tapi dia ngajarin menu Lampung. Kemarin udah banyak sih. Hari ini buka W Kanan, binaan kami dari sini. Jadi Kalau kita di Lampung tuh ada kopi wow tuh. kopi kan elit Mas. Harga berapa itu? Ceban. 10.000. Ya tapi Itu kopi asli tuh. oh punya orang ya Lampung benar. oke. Nah mungkin kayak gitu ya, tapi segmented kita di kampung. Jadi ini sebuah kampung yang jualan kopi banyak. Kan belum ada di metro. Yang ada ini satu pemiliknya, dia bikin tempat luas-luasnya. Saya juga udah ngobrol-ngobrol sama penggiat-penggiat kopi. Kopi Aceh ini menarik, nggak pernah bikin musik, nggak pernah bikin aneh-aneh, tapi dia hanya kasih tempat luas. Tapi dia ada teman makan, ada nasi goreng kambing sama ada mie Aceh kan. Pastry-nya
ya. Kita ini belum ada. Kalau jualan kopi, wow, iya kopi aja. Iya, betul. Paling yang kekinian pakai es, espresso dan sebagainya itu kan. Nah kita pengen mengintegrasikan sebuah kuliner, mungkin juga merchandise Lampung, mungkin pokoknya bagaimana kelampungan ini bangkit. Iya. Saya percaya kalau dengan pemberdayaan, tapi nggak nunggu pemerintah, based on project. Iya, pasti. Based on project, dan kita akhirnya jadi pengrajin proposal penjual kemiskinan. Betul. Kelihatannya mau membangun agenda-agenda perubahan, tapi Padahal- faktanya hanya nunggu bantuan pemerintah. Iya. Pemerintah udah ngebantu 1 bulan 2 bulan ditengok Kelar. hilang. Betul. Biasa itu. Biasa itu. Nah, ini nanti rencananya di sini atau Di bagaimana? dalam Mas, pintu masuk dari situ Mas. Oh, nanti ada beda Itu ya? ada beda. Karena malam-malam kan itu lampu-lampu. Oh, iya iya. Artinya itu ada rencana kapan Mas? Target Akhir Januari lah. akhir Januari, ya? Januari. Mulai ada pergerakan. Rencana berapa kopi? Kita karena gerobak baru ada 10 itu aja lah. Tadinya nggak pengen ke sana, tapi setelah lama-lama kita kok daya dorong anak-anak muda sini juga oke, ya udah Bismillah gitu. Sama halnya dulu ketika orang mama ini nanya apa ya laku, bikin payung ini apa ya laku. Nah itu udah kejawab nih 2 tahun ini. Tiap minggu ada uang masuk ke kantong mereka 45 juta gitu. Dan saya kalau mau dapat duit kan saya juga jualan. Saya kan nggak ngambil sepeser pun dari mereka itu. Jadi saya jualan madu, saya jualan beras organik ya kan. Saya budidaya lebah sendiri ini kan. Saya jualan merchandise kaos di depan juga. Intinya Ya, memang itulah ya, saling ini, nggak saling makan. enggak. Dan kalau mereka mau infak, mereka infak ke musola ini loh. Dulu kan kami waktu mau awal buka kan uangnya dari sini. Saya pikir malah ini apa mau dibikin apa? Musola ini. Musola ya. Musola lantai 1, lantai 2-nya aula. Nah, dulu ada duit 15 juta. Saya nakal lah menggunakan uang itu karena ketua musolanya Pak Soban. Jadi memang nggak ada yang menanggapi, saya ajak bikin pasar, terus saya bilang ke Pak Soban, Pak, itu ada duit tak tidak 15 juta. Nah gimana Mas? Kita pinjemin. Kalau nggak balik gimana? Kata dia. Ya saya sama Pak Soban yang balikin. Mau. Jalan-jalan lah sampai sekarang. Artinya modal kita kan nekat tapi Nekat. dengan konsep. Nekat dengan konsep. Oke, sip. Makasih nih Mas Oke. Dharma ya. Siap, Nanti kapan waktu kita ngobrol lagi. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed.